Jelas dok. Jelas. Oke. Saya coba share. Ya, kemarin kita sudah bahas terkait dengan sel darah merah, terus trombosit, lalu sekarang masuk ke leukosit sebenarnya ya. Jadi bahas imunologi itu sebenarnya tugasnya kebanyakan itu tugasnya leukosit. Nah, kemarin udah sampai ini ya, soal aspek coagulation. Sekarang kita bahas immunity. Stop. Oke. Kalau kemarin kita sudah bahas ada daerah, misalnya kita kasih contoh ada area luka, di situ ada peran eritrosit, terus ada peran trombosit, sudah kita bahas bagaimana trombosit harus stagnan, kalau masih ingat ya, harus stagnasi di situ, harus berhenti, harus stop di area luka. Sekarang kita bahas ternyata untuk kasus misalnya ya, misalnya tertusuk paku, luka, gitu, jatuh gitu ya, itu bukan hanya terkait dengan peran eritrosit sebagai pengangkut oksigen, pengangkut semua zat-zat di dalam tubuh, dan juga bukan hanya peran trombosit yang perannya dapat menutup luka tersebut, tapi harus ada juga satu lagi yaitu leukosit. Ya, kenapa dia leukosit? Karena ketika dia luka, ketika dia terpapar, area luka yang terpapar dari lingkungan luar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ada zat yang masuk atau zat aktif yang masuk ke dalam pembuluh darah. Dan itulah fungsi dari leukosit sebagai sistem imunologi ya. Sekarang kita akan bahas kenapa kalau bahas imunologi bahasnya biasanya ke inflammation. Ada yang tahu, ada yang ingat apa ciri-ciri atau trias dari inflammation apa? Kalau udah bahas inflamasi, maka akan ada gejala-gejala apa aja di situ? Ada apa aja, Dek? Ada color, ada apa lagi? Ada perubahan warna, terus silakan di-unmute untuk dijawab. Izin dok. Ya, Dolor, rubor, tumor. ya, ya. Terakhir ada fusiolysa, ya. Jadi semua itu muncul. Kalau kalian kemarin kita flashback sebentar lagi, ada ciri-ciri, ada mekanisme di dalam penutup, ada dari dalam hemostasis. Itu kalian ingat di situ ada istilah yang pertama, fasenya apa? Apa tahapan dari hemostasis yang pertama yaitu Vasospasma. vasospasme ya. Ada vasoconstriction di situ. Berarti ada penyempitan pembuluh darah di situ. Ya, jadi vasospasma atau vasoconstriction. Sekarang tadi siapa tadi? Hana bilang bahwa di inflammation itu ternyata ada perubahan warna, ada kemerahan, ada perubahan suhu di situ, ada edem di situ. Logikanya, kalau edema, kalau bengkak, gitu ya, kalau inflammation, berarti sebenarnya di situ ada pelebaran, ya. Kok bisa bertolak belakang? Ngerti nggak? Sedangkan skema dari hemostasis yang pertama itu fasenya adalah vasospasme atau vasoconstriction. Tetapi untuk eh, untuk sebentar ya. Sorry ya. Jadi untuk jadi bertolak belakang, padahal mekanismenya itu berbarengan.
Ketika dia luka, misalnya kita kasih contoh dari case-nya adalah scar atau luka, penutupan luka, hemostasis. Yang pertama tadi Hana bilang bahwa ada vasoconstriction di situ, ada vasospasme di situ. Sedangkan untuk yang pertanyaan saya yang pertama tadi apa ciri-ciri inflammation di situ ada bengkak, ada perubahan warna, ada kemerahan, otomatis ada dilatasi di situ. Jadi bagaimana hal yang bertolak belakang bisa berbarengan ketika terjadi suatu kasus, ya? Saya akan menjelaskan sedikit mungkin pakai ini aja ya, pakai papan tulis hayalan kita aja ya. Oke, ya kita ambil sedikit gambar kemarin ya kalau masih ingat ada areal kulit yang terbuka, lalu ada darah yang keluar, lalu di sini ada vasospasme atau penyempitan pembuluh darah. Tujuannya apa kemarin? Kenapa dia pembuluh darahnya yang seperti ini terus di sini ada pembuluh darahnya tembus ya, terus pembuluh darahnya. Di sini ada sel-sel darah kemarin ya kita bilangnya. Terus di sini dia harus nyempit. Kenapa dia harus nyempit? Harus nyempit, di sini harus nyempit gitu ya pembuluh darahnya. Kenapa? Tujuannya kenapa sih pembuluh darah di sini areal yang luka ini harus nyempit? Supaya aliran darahnya berkurang, dok, jadi nggak bocor. Supaya dia meminimalisir kebocoran, gitu ya. Kenapa bisa meminimalisir kebocoran? Karena sel-sel darah tadi yang semuanya tadi jalan di sini, kalau dia nyempit, otomatis pada nempel ke sini lebih banyak, gitu ya harapannya ya. Jadi trombositnya nempel-nempel ke sini lebih banyak. Jadi ya, yang daerah sini aliran darahnya ngebut, tapi banyak, gitu ya kayak pipa gitu. Kalau misalnya semakin kecil, dia akan semakin kencang, tapi harapannya di daerah lukanya itu yang nempel sel-sel kepingan darah jadi lebih banyak yang ngumpul. Itu kan ya. Nah, sedangkan teori dari imunologi yaitu inflammation itu adalah dilatasi pembuluh darah ya. Dia harus ngelebar. Terus di mana dia ngelebarnya? Kalian bayangkan kalau kita ketusuk paku, yang nyempit, yang dia ada spasme, itu daerah yang tusukan pakunya. Jadi ini kalau misalnya ini paku, ya nusuk gitu ya, maka yang ini kulit, maka yang akan kesannya yang akan menyempit itu adalah kulit yang bagian ketusuk. Sedangkan kulit yang bagian sekitarnya itu akan bengkak, ya. Jadi bengkaknya di mana? Di daerah sekitar tusukan paku tadi. Jadi yang luka atau yang bengkak itu daerahnya daerah sekitar pakunya. Jadi secara logika di sini adalah pembuluh darah yang mengalami vasospasme adalah daerah yang ketusuk paku ini. Daerah yang lukanya ini dia harus vasospasme karena trombositnya diharapkan banyak yang nempel. Semuanya agen-agen yang menutup luka, hemostasis, tromboksan, ya von Willebrand, semuanya nempel. Tapi di sekitar sini, di sekitar lukanya, kulitnya itu akan mengalami pembuluh darahnya itu akan mengalami dilatasi, akan bengkak, gitu ya, akan bengkak, bengkak, gitu ya. Aliran darah yang kecil di sini kencang, tapi untuk yang lebar dia banyak, gitu ya. Jadi trombositnya itu akan semua agen inflamasinya kumpulnya akan lebih banyak. Kayak pipa kalau ngelebar yang jalan jadi banyak banget gitu ya. Jadi kenapa? Karena tentara-tentaranya harus pada kumpul gitu ya. Kalau udah paku di sini otomatis mungkin akan ada infeksi di sini. Jadi perkara luka itu bukan hanya perkara bagaimana menutup lukanya, tapi apakah nanti ada secondary infection atau primary infection yang terjadi. Sebelum secondary infection terjadi, maka bala tentaranya harus banyak yang datang ya. Maka di sekitar luka, kalau kita ingat, kita lihat di suka luka, itu yang bengkak tuh areal sekitarnya, ya. Jadi area yang luka dia harus akan nyempit supaya dia tutup lukanya, tapi daerah sekitarnya dia harus bengkak. Jadi ada ciri-ciri inflammation, misalnya ada edema, ada perubahan warna, jadi ada perubahan suhu, karena semua agen inflamasi ngumpul di sekitar sini. Itu yang pertama, ya. Terus udah jalan infeksi gitu ya, bakteri masuk. Sekarang ketika dia bakteri masuk, maka agen inflamasi yang pertama berperan itu adalah bagian imunologi di bagian innate. Kita sebutnya sebagai tahapan pertama atau innate imunologi ya, innate response atau immunity.
innate immunity ini adalah fase imunologi yang pertama kali muncul ketika terjadi infeksi. Apa saja innate immunity? Clue-nya, kalau sudah bahas innate immunity, itu adalah semua tahapan pertahanan tubuh pada tahap awal. Sifatnya itu fast, cepat, ya. Contohnya apa? Misalnya lagi flu. Kalau flu otomatis akan terjadi runny nose atau hidungnya jadi kayak keluar apa namanya cairan. Tujuannya apa? Sebenarnya itu untuk proteksi. Jadi semua yang tahapan-tahapan awal itu adalah innate response. Kalau misalnya ada kayaknya kita selek batuk gitu ada kotoran masuk, maka refleks dari tubuh akan mengeluarkan akan menggerakkan silia, ya. Ada silia di situ, ada lendir. Supaya apa? Supaya kotoran tadi keluar. Tujuannya dengan cara apa? Dengan cara batuk. Jadi batuk, pilek itu sebenarnya adalah respon awal tubuh untuk mencegah bakteri atau kuman itu lebih masuk ke bagian dalam tubuh. Ya, sebenarnya itu adalah proses fisiologis tubuh. Jadi bukan penyakit, sebenarnya itu gejala. Dan gejala itu tujuannya untuk mengoptimalkan unit dari imunitasnya. Ada silia, ada kalau di area mata kita akan temukan air mata di situ ya. Ada tears, kalau misalnya di hidung di situ ada selaput, ada lendir ya. Apalagi yang awal-awal nih. Terus ada keringat ya, semua yang di tahap-tahapan awal itu adalah innate immunity. Sekarang ketika itu sudah lama nih, udah Raininus sudah berhari-hari dia flu, terus kayaknya nggak kelar. Ternyata pertahanan tubuhnya goyah gitu ya, nggak selesai di tahapan innate. Jadi akhirnya masuk lagi ke bagian organ tubuh ke bagian dalam, misalnya sampai ke tenggorokannya masuk, terus sampailah dia ke paru-paru gitu, paru-parunya jadi edem, jadi banyak cairan. Akhirnya nanti gejalanya akan lebih berat. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan minta bantuan di bagian adaptif namanya. Ya, adaptive immunity itu akan ada setelah apabila innate immunity itu responnya nggak selesai. Ya, tentara di sini nggak selesai, maka adaptif akan kerja. Jadi ketika adaptif kerja, maka inilah yang tadi yang terjadi pada tubuh kita, misalnya terjadi infeksi yang berulang. Cirinya adalah kalau innate immunity nanti pada akhirnya akan terbentuk antibody, ya, akan terbentuk memori. Contohnya adalah seperti kita memberikan vaksinasi, gitu ya. Ada imunisasi, ada vaksinasi. Itu terjadi untuk mengoptimalkan kerja dari adaptive immunity. Tujuannya apa? Kalau misalnya nanti, misalnya kita pertusis, kita vaksin imunisasi DPT, anak bayi umur setiap sekian bulan, 3 kali dia harus DPT 1, DPT 2, DPT 3. Kita kasih dia imunisasi atau vaksinasi. Ya, tujuannya apa? Untuk memunculkan memori atau ingatan dari tubuh si pasien. Bagaimana caranya? Saya kasih penjelasan di aja di sini ya. Nanti kita baru balik ke PowerPoint-nya, ya, supaya PowerPoint-nya jelas ya. Kita bahas sedikit bagaimana perbedaan innate sama adaptif dulu. Kalau misalnya di sini udah nggak selesai, maka yang di sini kerja, ya. Tujuannya apa? Untuk memunculkan memori. Memori terhadap apa? Terhadap kumannya tadi, terhadap bakterinya ini tadi. Kalau paparan pertama, ketika bakteri ini muncul, misalnya COVID deh, ya, yang kemarin banyak banget dan masih fresh mungkin diingatan. Ketika pertama kali kena, itu belum ada memori. Jadi tubuh kita belum kenal ini jenis bakteri apa ya. Belum tahu bagaimana tentara-tentara tadi udah vasodilatasi, tentaranya udah ngumpul, tapi nggak selesai karena belum kenal. Ya ini tentara-tentara tadi yang udah kumpul sini, dia harus kenalin dulu bakteri ini jenisnya apa, gitu ya. Asam aminonya bagaimana. Dan ini butuh waktu, ya. Selama dia mengenali itu, maka virus atau bakteri ini terus bekerja untuk menginfeksi bagian tubuh. Dan ketika itu terjadi, maka gejala-gejala yang muncul itu yang pertama kali ketika dia terkena itu akan lebih berat. Ya, ketika adaptive immunity-nya belum optimal, maka gejala pertama itu
akan lebih berat. Jadi gejala yang muncul makin batuknya akan lebih berat, sesaknya akan lebih berat gitu ya. Karena apa? Karena belum ada memori terhadap jenis kuman yang masuk tadi. Ya, belum ada. Terus ini adaptif tapi dari dalam tubuh ya. Memori ini nggak pakai vaksinasi juga akan membuat memorinya sendiri ya. Jadi kita belum main vaksinasi, baru memori di bagaimana tubuh itu mengenali bakterinya tadi. Oke, ini belum Hmm. kenal berat. Saya jelasinnya pakai bahasa yang mudah dimengerti dulu ya, bukan bahasa kedokterannya. Nanti kita masuk ke PowerPoint-nya ya. Lalu ketika paparan kedua, COVID-nya selesai sembuh, terus kemudian 3 bulan kemudian dia nggak vaksin. Dia nggak ada belum pakai vaksin, tapi dia udah pernah kena COVID paparan kedua. 3 bulan kemudian dia kena COVID lagi, maka tubuh itu udah kenal. Oh, aku tahu ini COVID dia bilang, ya. Ini jenis COVID. Tentaranya dia sudah buat memori, maka tentaranya udah disiapin jenisnya yang bulat-bulat seperti ini misalnya gitu ya. Dia udah siap. Bakteri ini masuk paparan kedua, dia udah siap, langsung dia serang, ya. Maka gejalanya akan lebih ringan ketika terjadi, ya. Kan lebih ringan karena apa? Tentaranya udah siap duluan. Sudah kenal, aku tahu nih bakterinya, aku tahu silianya bagaimana, asam aminonya apa, aku udah tahu dan bagaimana mengatasinya sudah tahu. Sekarang bedanya bagaimana kalau vaksinasi dong? Kalau dia vaksinasi, seandainya tadi dia belum pernah kena COVID, ya, dan ini adalah paparan dia yang pertama. Seharusnya kalau paparan pertama dia akan berat karena apa? Karena tubuhnya harus mengenalin dulu. Tetapi untuk kasus pasien yang lain ini, dia pertama kali kena, tapi gejalanya nggak berat, tapi ringan. Padahal sama-sama kena COVID. Kenapa dia ringan? Mungkin dia sudah pernah kena vaksinasi, sudah diberikan vaksinasi. Jadi tujuannya apa vaksinasi? Vaksinasi ini adalah kuman atau bakteri atau virus yang dilemahkan, ya, yang dilemahkan. Jadi kita memasukkan jenis bakteri tersebut, kita memasukkan jenis virus tersebut, ya. Jadi yang disuntikan adalah jenis COVID-nya, jenis coronanya, jenis kumannya, jenis viralnya, itu dimasukkan. Tapi itu dilemahkan, tidak aktif. Jadi tujuannya apa? Seolah-olah kita itu sudah kena, oke aku tahu, ini adalah COVID ya. Tapi dia nggak nyerang. Karena apa dia yang tidak nyerang? Karena bakteri yang masuk tadi atau kuman yang masuk atau virus itu dilemahkan. Tapi bala tentaranya udah siap. Vaksin masuk, oke. Adaptif main. Ya, nanti kita cerita bagaimana adaptif bisa kerja. Ya, sel plasmanya main, akhirnya timbul memori. Memori keluar, maka timbullah bala tentara yang sudah siap. Padahal sebelumnya, kalau yang pasien ini dia timbul bala tentara setelah dia mengalami uh, infeksi berat. Sedangkan pasien yang kedua, dia akan lebih ringan. Karena apa? Padahal belum pernah kena COVID itu jadi lebih ringan. Karena dia tubuhnya sudah membuat bala tentaranya juga. Tapi dengan cara buatan. Jadi imunisasi vaksinasi itu adalah imunologi secara buatan. Ya, kita mengkondisikan tubuh kita itu supaya timbul adaptive immunity. Ya, tapi untuk yang ini dia akan timbul juga secara natural, tapi akan lebih lama dan harus melewati gejala berat dulu baru dia muncul ringan. Sama seperti kita kena cacar, ya. Kalau yang pertama kena itu udah banyak banget ya bentol-bentolnya gitu ya, timbul demam dan lain-lain banyak banget lebih parah. Tapi udah serangan kedua biasanya nggak kena lagi. Katanya kalau udah kena cacar nggak kena lagi ya dok? Ya bisa nggak kena lagi. Tapi bisa nggak kena lagi? Bisa. Kalau ketika dia terinfeksi kuman tersebut dan daya tahan tubuhnya sedang turun, maka dia bisa kena lagi. Tapi gejalanya akan lebih ringan ya, karena dia udah pernah kena. Itu logikanya dulu ya. Sekarang bagaimana cara dia berkomunikasi antara innate tadi yang tahap awal terhadap adaptif dan bagaimana adaptif ini memunculkan sel-sel memori kita coba ya. Berapa masih lumayan ya 20-an belum masuk. Oke, kita screenshot dulu ya.
Silakan on cam semua. Miza hadir. Miza, wajahmu tak muncul. Ada? Oke. Hendriza dan Zaki ada? Di unmute dulu, Dek. Sabita, Kiara ada? Ini double-double mungkin ya, jadi dia nggak muncul di 20 tadi ya. Oke. Hendriza, Zaki, oke. Sabita, Kiara, saya mau screenshot nanti malah nggak ada. Sabita, oke. Kiara, Akbar, Davin, Rahel, Rania, Hadir, Dok. ya. Davin, Davin, Ya, Dok. oke. Darvesh, Hadir, hadir Dok. ya, ya udah. Shiva, Hadir, Dok. Satria, Satria Dani, Tania, Hadir, Dok. baik. Tania, Hadir, Dok. ya. Ya. Coba share screen. Jadi kalau udah bahas init, lihat di sini gambarnya. Kalau kita belajar matematika di sini ada irisan, ya. Kalau irisan berarti ada koneksi, ya. Ada koneksi antara innate sama acquired. Acquired ini sama aja dengan adaptif, ya. Jangan bingung, ya. Jadi kalau bahasnya tentang acquired itu sama istilahnya dengan yang saya tulis tadi, yaitu adaptive immunity, ya. Jadi innate immunity itu tidak berdiri sendiri. Acquired atau adaptive juga nggak berdiri sendiri. Untuk mengaktifkan acquired itu butuh innate immunity, dan acquired akan membantu juga innate immunity. Ya, jadi hubungannya timbal balik dan beririsan. Bukan berdiri, bukan tegak masing-masing, ya. Ini yang natural atau innate sama ya, natural, innate sama aja ya. Contohnya itu kalau misalnya aktif, itu pertama kali kena kalau kita terinfeksi bakteri patogen. Patogen itu apa? Bakteri yang mengakibatkan timbulnya penyakit. Berarti ada dong bakteri yang nggak patogen. Ada. Ya. Jadi tidak semua bakteri itu sifatnya menimbulkan penyakit. Tapi kalau misalnya viral atau virus, kita nggak pernah sebut itu sebagai virus patogen. Karena semua virus itu sifatnya adalah menginfeksi ya. Semuanya adalah tidak baik ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu ada bakteri kita sebut dengan bakteri patogen.
Karena memang ada bakteri-bakteri yang secara alamiah dari kita lahir sudah Tuhan ciptakan dan sudah ada dalam tubuh kita dan sifatnya adalah menguntungkan tubuh. Kalau untuk protozoa, terus virus itu tidak ada. Ya. Untuk yang artificial itu yang buatan, itu contohnya apa? Tadi saya katakan bahwa kasus untuk semua yang adaptif, kalau yang artificial, yang buatan, itu contohnya kita masukkan vaksin. Ya, contohnya kita masukkan imunisasi, kita masukkan bakteri atau kuman yang sudah dilemahkan. Untuk yang pasifnya, itu pakai gamma globulin. Ini contohnya kalau kita kemarin seperti transfusi plasma konvalesen, ya contohnya ya. Saya akan buka PowerPoint, PPT, PDF sebelumnya ya, di satunya ya. Di sini lebih berat. Ya, ini untuk sebentar. Oke. So, so, PDF-nya Iya, Dok. ada imunologi ya, sebelumnya ya, benar. Iya, Dok. Ya. Sekarang kita bahas terkait dengan innate atau natural. Kita udah bahas tadi contohnya, clue-nya adalah kalau dapat soal yang seperti ini, semua yang di superficial itu adalah natural atau innate immune system. Contohnya adalah skin, kulit, keringat, air mata, saliva, mukus, asam. Asamnya di mana? Biasanya kita munculkan innate immunity bagian asam ini di daerah lambung. Di lambung itu ada proteksi berupa asam lambung. Asam lambung itu bukan sebagai, sama ya, sama seperti flu, sama seperti batuk, sama seperti asam lambung, itu sebenarnya tujuan awalnya adalah secara fisiologis ya. Tujuannya adalah untuk menghindari penyakit yang lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ada makanan yang masuk, maka dia harus diberikan asam lambung sebenarnya ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asam atau asid ini terlalu pekat, jadi asamnya lebih banyak, maka dia akan mengiritasi. Jadi semua yang berlebih atau yang di luar kapasitas itu akan mengakibatkan akan berdampak buruk ya. Padahal secara fisiologis awalnya tujuannya adalah untuk memproteksi. Lalu yang adaptif, jalan. Kalau yang adaptif atau acquired, contohnya itu adalah tadi clue-nya ya, terkait dengan antibodi. Di dalam antibodi itu ada sitokin, ya, ada sel-sel limfoid. Tujuannya nanti adalah untuk menimbulkan memori. Kalau udah ada memori, maka keluar nanti antibodinya. Kita akan lihat di next. Lihat ya, di sini. Tolong diperhatiin slide ini, mungkin bisa kalian screenshot aja. Ya, ini adalah sebenarnya bagian ini adalah bagian bagaimana proses ini udah banyak, udah komprehensif banget ya. Maksudnya tapi secara overview aja, secara ringkasnya ya. Jadi ketika dia ada luka, tadi misalnya contohnya luka atau ada cancer atau ada penyakit apapun yang masuk ya, yang dibutuhkan sistem imunologinya jalan, maka sebelum dia adaptif, semuanya harus masuk ke non-spesifik atau natural atau innate. Sama aja ya, jadi jangan aneh kalau misalnya nanti muncul istilahnya non-specific immunity atau natural immunity atau innate immunity, itu sama aja.
Untuk yang adaptif, istilahnya kita buat tadi ada yang acquired, ada yang adaptif, atau specific immunity itu sama. Ya, jadi mau di buku apapun kalau misalnya keluarnya istilahnya beda-beda, sebenarnya maksudnya sama ya. Ketika dia luka, yang pertama innate keluar, maka keluarlah agen-agen inflamasi tadi ya. Contohnya di situ nanti ada kalau misalnya virus dia pakai interferon, ada lisozim, ada mast cell, ada PMN. PMN ini apa? Ada polymononuclear di sini ya, ada chronic inflammation, ada NK atau natural killer. Jadi semuanya itu mainnya di awal. Dia tahap awal atau tahap ada unit. Tapi ketika ini membutuhkan bantuan nggak selesai, maka dia akan mengaktifkan adaptive immunity. Bagaimana caranya? Lihat panah ini ya, Dek. Panah ini untuk ke sini dia akan menembus, dia harus ada panah yang tembus ke sini. Yang tembus ini, istilahnya di sini kita diistilahkan sama slide. Ini bukan slide saya disclaimer dulu, yang nanti cari aja di internet banyak kok ya. Ini adalah presentation. Kenapa istilahnya presentation? Di dalam innate immunity, bakterinya sudah masuk, kumannya sudah masuk. Untuk mengaktifkan adaptive immunity, dia harus mempresentasikan. Dia harus menjabarkan itu ke bagian adaptif. Tujuannya apa? Misalnya tadi bakterinya masuk, jenisnya COVID, jenisnya corona atau COVID-19. Maka dia harus kasih tahu bagaimana sifat corona ini, bagaimana bentuknya, bagaimana silianya, bagaimana apakah ada flagel, bagaimana cara membasminya. Itu dia harus presentasikan. Dia harus memberitahu kepada adaptif. Caranya adalah menggunakan antigen presenting cell. Saya nggak bisa coret-coret di sini. Saya tahu di mana tools PDF coret-coret ini. Ini terus ini mungkin ya teks bisa ya. Nggak muncul ya. Ini nggak ngerti saya. Ya, di dalam innate atau natural itu ada agen yang dinamakan yang berfungsi sebagai fagosit. Contohnya adalah ada makrofag, ya dicatat aja ya. Saya nggak bisa coret lagi nanti mungkin di bawah-bawah next slide-nya ada. Ada makrofag di sini, ada sel-sel dendritik, ya. Tolong dicatat nanti mungkin keluar kayak apa contoh-contoh dari APC atau APC atau APC ya. Apa itu APC? APC itu adalah antigen presenting cell. Jadi dia kan harus presentasi ya. Bagian naturalnya harus presentasi ke bagian adaptif, ciri-ciri bakterinya bagaimana. Untuk dia presentasi, dia butuh sel-sel yang bisa presentasi. Namanya adalah sel-sel dendritik, makrofag. Ini dinamakan dengan antigen presenting cell. Apa itu antigen? Antigen itu adalah ketika terjadi kuman itu masuk, kuman, virus, bakteri, itu disebut dengan antigen. Ya, zat asing yang masuk, imunisasi juga itu disebut dengan antigen. Nanti fungsi dari adaptif ini adalah membuat antibodi terhadap antigen yang masuk. Ya, paham sampai situ ya? Jadi kalau sudah bahas antigen, berarti zat asing yang masuk itu namanya antigen. Lalu tujuannya apa? Kita main ke adaptif supaya dibuatlah antibodinya. Jadi antibodi itu adalah pertahanan tubuh terhadap antigennya. Sekarang dia presentasi tadi sel-sel dendritik presentasi atau sel makrofag presentasi. Dia jelasin yang masuk ini kodenya seperti ini gitu ya. Basminya kayak gini, caranya seperti ini, sifatnya seperti ini, serangannya seperti ini. Dia sudah skimming duluan. Lalu dia presentasi. Ada juga buku yang mengatakan itu sebagai bukan antigen presenting cell, tapi juga disebut dengan antigen promoting cell, ya, promote, ya, sama aja. Jangan terkecoh ya, sama aja mau bilang dia presentation atau promoting juga sama ya. Udah dia tahu, jadi sifatnya itu seperti mak comblang. Ya, sifat dari sel-sel APC itu seperti mak comblang. Jadi untuk dia tahu antibodinya bagaimana, dia harus bawa fotonya, dia harus bawa ciri-cirinya bagaimana, apakah si cewek itu rambutnya panjang lah, lurus lah, matanya biru kah, matanya coklat kan, itu harus dia presentasikan, dibawa lah ke bagian adaptif. Namanya adalah
dibawa ke sel B. Sebelum dia ke sel B, dia bisa aja bawa itu ke sel T sitotoksik. Ya. Sel T atau T mediated, kalau dia ketemunya dia presentasi ke sel T, dia nggak perlu lagi buat antibody. Kalau dia ketemu presentasi dan dia ketemu ke sel T, nanti ada 2 tahapan di sini. Dia presentasinya kalau ke sel T, dia pakai reseptor di sini. Reseptornya, cirinya kalau sel T itu adalah MHC namanya ya. MHC class 1. Mungkin di next slide mungkin ya. Jadi MHC 1. MHC kelas 1. Kalau dia ketemu di sini, maka dia lihat ini ya. Dia akan di cytotoxicity. Sifatnya adalah cytotoxic. Diperhatiin ya dek ya, karena susah nih ngulang lagi ya. Ini satu slide, satu gambar, cuma penjelasannya agak ribet kalau kita nggak tahu maksud dari gambar ini, gitu ya. Cytotoxic. Kalau dia cytotoxic, berarti dia akan dibasmi. Akan hancur di sini, selesai. Tapi ketika dia presentasinya itu ke sel B atau di cytotoxic belum selesai dan dia butuh bantuan lagi, maka dia akan presentasikan ulang ke sel B. Kalau di sel B, dia akan muncul sel plasma. Kalau dia presentasinya ke sel B, maka dia akan mengaktifkan sel plasma. Kalau dia sel plasma aktif, dia akan membuat suatu memori. Maka timbullah memori terhadap bakteri tersebut. Kalau memorinya udah muncul, maka akan terbentuklah antibodi. Ya, itu ya. Sekarang bagaimana cara dia mempresentasikan kuman tadi atau bakteri atau virus tadi? Dia akan ketika kalau misalnya kemarin ada sel darah nih, kalau sel darah udah tua, maka dia akan ditangkap oleh makrofag. Masih ingat ya? Kalau makrofag sudah ditangkap, dia akan melakukan fagosit dan akan pecah, maka hem sama globinnya akan kepisah. Itu ya. Tapi di sini, kalau misalnya itu nggak selesai, dia akan melakukan opsonisasi. Opsonization. Opsonization itu artinya dia akan membungkus kuman tadi. Jadi nggak dibunuh di bagian sini. Dia akan bungkus dan bawa itu dia presentasikan ke sel T atau ke sel B. Ya, namanya adalah opsonization. Oke, kita buka slide. Ya, jadi semua agen inflamasi itu akan muncul. Maka akan muncul di sini bagian apa? Bagian injury dia akan sempit, tapi bagian sekitarnya dia akan mengalami inflammation, bengkak ya. Kalau udah selesai semuanya udah inflammation kelar, terus trombosit kelar, maka dia akan menjadi healing. Jadi healing itu nggak cuma perkara bagaimana menutup, tapi bagaimana ketika dia selesai, infeksi bakterinya juga selesai. Nggak sampai masuk ke dalam pembuluh darah, lalu menjadi secondary infection. Oke. Tapi ada juga kasus di mana sel-sel imun yang tadi harusnya bekerja untuk terhadap kuman dan fungsinya adalah membasmi kuman, kalau secara normal seperti itu, tapi ada juga sel-sel imun yang sifatnya dia terlalu sensitif atau hypersensitivity. Jadi sistem imun yang seharusnya bekerja untuk dirinya, jadi fungsinya untuk membasmi kuman, tapi karena dia terlalu sensitif, yang dia serang itu bukan kumannya aja, tapi sel-sel normal dalam tubuh juga ikut diserang. Nanti dibahas mungkin di blok-blok imunologi ya. Ini pembahasnya banyak lagi. Hypersensitivity namanya ya. Dan nanti hypersensitivity ada yang hypersensitivity 1, 2, 3, 4. Nanti dibahas lagi di blok-blok darah ya. Dan ada penyakit-penyakit. Sekarang kita bahas yang fisiologisnya dulu ya. Sekarang udah muncul tadi antibodi pembahasannya karena dari sel B atau sel plasma. Sekarang sifatnya bagaimana cara dia menangkap kuman tadi? Di dalam antibodi atau struktur antibodi itu ada yang dinamakan dengan epitope.
Jadi antibodi itu bentuknya seperti garpu tala. Garpu tala ada garpu, jadi ada bentuk V di ujungnya ya. Bentuk V di ujungnya itu ada bagian paling ujung dari garpu itu disebut dengan epitop. Jadi epitop ini yang akan menangkap kuman ya. Oke, sama ya, natural, native, non-spesifik itu sama dengan innate immunity ya. Contohnya apa yang bagian innate yang berperan di bagian imunologinya? Di situ ada makrofag, natural killer cell ya. Tadi ini udah ada. Kalau kalian tadi lihat gambarnya saya suruh screenshot tadi udah ada semua ya. Natural killer cell. Oke. Sekarang kita lihat bagian-bagian di mana di sini semuanya ada innate, walaupun dia masuknya ke dalam. Di saluran hidung, di saluran respirasi, di situ ada lendir, ada silia, ya. Kita udah bahas acid, ada skin juga sebagai proteksi innate. Tapi saya mau ngambil di sini ada satu di sini yang belum dibahas, yaitu di bagian usus. Ternyata di usus juga ada innate immunity, pertahanan tubuh awal. Apa nama pertahanan tubuh di bagian usus? Dia pakai apa? Dia nggak hanya pakai lendir, ya. Jadi sel-sel di usus itu dia harus ada lendirnya dan selaput yang dapat melindungi enteric nervous system. Apa itu enteric? Enteric itu artinya usus ya. Jadi di sel-sel usus itu semuanya dilindungi dengan selendir, selaput lendir. Tapi yang innate-nya itu nggak cuma di silia, nggak cuma di lendirnya aja. Nah, di bagian usus itu ada yang dinamakan dengan bakteri yang tadi dibilang bakteri apatogen. Jadi kalau dibahas apa saja contoh-contoh dari innate immunity, jadi kalau nanti munculnya adalah bakteri yang tidak patogen, kita sebut dengan bakteri baik, maka bakteri tidak patogen atau bakteri baik ini dapat digolongkan sebagai innate immunity. Kerjanya di mana? Di bagian usus ya. Jadi semua yang masuk, makanya ada contoh di mana perbaiki dulu ususnya gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia sebagai pintu gerbangnya. Ya kalau ususnya bermasalah, biasanya nanti muncul penyakit-penyakit yang lainnya, intestinal bowel syndrome dan lain sebagainya. Itu bermuara dari adanya ketidakseimbangan dari jumlah bakteri di dalam ususnya. Jadi bakteri patogen sama bakteri yang apatogen tadi, kalau kita ambil timbangan, itu banyakkan bakteri yang buruknya atau patogennya dibanding bakteri yang tidak patogen. Kalau kondisinya seperti itu, kita sebut dia dengan istilahnya dysbiosis. Saya nggak bisa coret-coret yang nggak ada papan tulis. Dan ini PDF dan PowerPoint saya nggak familiar bagaimana coret-coret di sini ya. Jadi dicatat aja ya. Istilahnya adalah dysbiosis, di mana ada ketidakseimbangan antara jumlah bakteri. Ya. Jadi bakteri patogennya lebih banyak dari bakteri yang memang sudah Tuhan ciptakan, yang memang sudah secara normal ada di dalam usus kita. Maka terjadi dysbiosis. Kalau kondisi tubuh sudah dysbiosis, maka nanti kemana-mana. Ke saraf, ke otaknya bisa, ke jantungnya bisa, karena semua nutrisi makanan itu penyerapannya ada di usus. Ya. Oke, nanti lebih detailnya nanti pelajarannya bukan di sini. Innate immunity, ya, kenapa ada yang bocor? Bisa istilahnya ada respiratory burst di mana kalau di sini ada peran dari endocrine system, jadi mainnya ke metabolisme. Jadi kita harus kontrol semua radikal bebas ya. Jadi sifat awalnya itu sebenarnya adalah tujuannya adalah mengontrol semua radikal bebas. Radikal bebas itu akan kita sebut dengan antigen pada akhirnya. Ya. Semua yang dari paparan dari luar itu perannya main yang ke imunitas. Ya. Oke, nanti tujuannya sama ya untuk protozoa, untuk virus, bakteri yang nggak kelar.
maka dia akan masuknya ke acquired atau ke dalam adaptive immunity. Adaptive immunity nanti contohnya adalah clue-nya adalah mainnya ke antibody, ya. Antibody atau imunoglobulin. Imunoglobulin itu macam-macam. Ada imunoglobulin apa aja, Dik? Ada berapa imunoglobulin? Ada IG, ya. Tapi nggak keluar suaranya. Di unmute dulu. Ada 5 dok. Ya, ada apa aja imunoglobulin? Eh, IgA, Imunoglobulin A, IgD, IgE, eh, IgG, terus? dan IgM. Oke, ya. Jadi, kalau udah bahas antibody, maka pembahasannya adalah nanti imunoglobulin ya. Tinggal nanti perannya di mana. Kalau misalnya di ASI, kenapa di ASI itu bisa dibilang itu bagus banget untuk sistem imun? Karena di ASI itu mengandung imunoglobulin terbanyaknya ada imunoglobulin A, contohnya ya. Terus kalau misalnya kenapa sih orang cepet banget dia kena flu, dikit-dikit dia kena flu, dikit-dikit dia batuk. Berarti mungkin sistem imunnya yang kena itu adalah yang bermasalah pada bagian imunoglobulin A, gitu ya. Kalau misalnya parasit itu mainnya ke imunoglobulin A. Tapi kalau misalnya kayak ASI, sekret-sekret semuanya mainnya ke imunoglobulin A, gitu ya. Nanti kita bahas. Oke. Oke, yang sel T, tadi sel B, kalau udah bahas antibody, maka yang berperan untuk menghasilkan antibody adalah sel B atau sel plasma. Kalau sel T gimana dok? Tadi saya bilang, kalau misalnya APC-nya, presentasinya itu malah ke sel T, maka dia bisa langsung dibasmi, namanya sel T toksik. Atau dia bisa dibantu juga namanya, dibantu untuk menghasilkan sel plasma, namanya sel T helper. Itu ya bedanya ya. Kalau TC, sel T-nya yang C, berarti dia toksik sifatnya. Dia akan dia ya udah selesai aku basmi. Tapi kalau nggak selesai di situ, bisa saja dia presentasinya ke sel T yang sifatnya sebagai helper, maka dia akan membantu, namanya kan helper ya. Berarti dia membantu. Membantu apa? Membantu sel plasma untuk membentuk antibodi. Ya. Sel T itu yang C, ini saya bilang tadi yang sitotoksik ya. Itu reseptornya itu adalah MHC class 1. MHC class 1. Kenapa reseptor? Karena kuman semuanya itu harus kayak lock and key gitu ya, Dek. Kalau misalnya kumannya ini, berarti kuncinya ini, gemboknya ini. Sekarang antibody harus buat kuncinya supaya match. Ya. Nah, sekarang kalau dia presentasinya, kuman tersebut cocoknya itu di rombongan MHC class 1, maka dia akan disitotoksik, akan langsung dibasmi. Tapi ada kuman-kuman yang dia match-nya itu harus dia bawa presentasiin ke CD4, ada ke CD4. CD4 ini contohnya yang paling banyak case-nya itu HIV. Ya, jadi kalau orang-orang HIV, CD4-nya ini yang bermasalah. Ya, ini rombongan-rombongan CD4. Dia harus pakai T-helper. T-helper ini adalah CD4. Jadi dia akan bantu buat antibody. Tapi kalau dia kena HIV, makanya antibodinya drop banget. Kenapa? Karena ini yang diserang. Ya, CD4 ya reseptor dari selnya diserang sama dia. Jadi benar-benar nggak bisa ngapain karena antibodinya udah sangat-sangat drop, sangat-sangat turun. Ya, jadi nggak bisa membantu untuk membuat antibodi kembali itu nggak bisa. Pabriknya udah kena. Itu CD4 atau T helper. Saya biasanya hafalin ini gini. Kalau di MHC class 1, dia 8. Jadi mau dikaliin pasti totalnya 8. 1 kali 8 dia 8. MHC kelas 2 itu 2. CD-nya nggak mungkin CDA, tapi CD4 ya. Jadi MHC kelas 2 ya 2 kali 4 dia pasangannya 8 ya. Jadi CD4 itu pasangannya kelas 2, CD8 itu pasangannya kelas 1. CD4 itu untuk mengenali antigen itu pada permukaan selnya. Kalau CD8 dia nanti ini belum selesai nih kalau CD4 karena dia akan bentuk antibody.
Tapi kalau misalnya CD8 atau CD8, dia akan mengenali dan dia akan basmi atau dia akan kill, ya. Dia akan langsung dia basmi. Sifatnya adalah sitotoksik. Sito itu adalah sel, toksik itu ya toksik ya. Jadi selnya itu dibasmi, diracunin. T helper juga ada dua, ada yang T helper 1, T helper 2. T helper 2 ini yang saya bilang tadi, fungsinya sebagai perannya untuk untuk membantu sel plasma. Kenapa sel plasma? Karena dia mainnya ke B sel atau sel B, di mana fungsinya akan membentuk antibody. Sedangkan kalau T helper 1 sama sifatnya mirip-mirip dengan T sitotoksik, tapi dia akan bungkus dulu menggunakan makrofag, lalu dia akan fagosit. Contohnya apa? Seperti sel-sel darah kemarin ya. Lalu dia akan pecahkan sel. Sel B, limfosit, itu mainnya ke sini saya bilang tadi ya. Imunoglobulin, antibody, sel plasma. Kalau udah bahas itu, berarti ini bahasnya sel B. Ya, sel B limfosit. Ya. Selain itu nanti di bagian sel plasma juga ada bantuan dari interleukin. Interleukin ini apa? Interleukin ini adalah agen-agen inflamasi. Jadi kalau udah tadi radang, terus semua agen keluar, tentaranya keluar, ini yang keluar. Ya, kenapa dia bisa bengkak? Karena ini interleukin yang banyak banget yang muncul di sekitar luka tadi. Jadi bala tentara itu apa dok? Ini yang saya maksud dengan bala tentara tadi, interleukin. Kalau di jurnal kita singkat dengan IL. Jenisnya apa? Banyak banget ya. Jadi sekarang research itu menentukan mengenali, menambahkan jumlah-jumlah interleukin ya. Jadi ada udah muncul L1, L2, L3, L4 gitu ya. Banyak banget interleukin ya. Dan masing-masing interleukin itu perannya juga beda-beda. Ada yang perannya untuk akut infection, ada yang untuk kronik, ya macam-macam bedanya. Kita istilahkan dengan interleukin. Ini bala tentaranya tadi. Ya, kenapa dia bisa buat bengkak di area luka tadi? Sel B ya ingat ya, masih kelas 2 karena dia T helper, dia harus bantu untuk sel B buat antibody. Ini di belakang teman kalian tadi, bahwa di situ ada IgM, IgA, IgD, IgG, IgE. Ada yang akut, ada yang kronik. Ya, nanti tolong cari tahu lagi apa masing-masing bedanya. Nanti ada juga cuma sedikit. Dia ada imunoglobulin yang kerjanya untuk pada tahap akut infection, kronik. Ini saya bilang tadi kalau imunoglobulin A ini khusus yang spesial banget adanya di ASI gitu ya. Makanya ketika dibilang kalau di ASI lebih susu formula nggak bisa kita. Kalau ingat susu formula berarti itu adalah susu yang diformulasi. Sini ya, jadi ditambahin. Jadi ada bubuk susu yang dari sapi lalu kita formulasikan, kita tambahkan mineral yang mirip dengan asidnya, ya. Kita tambahkan proteinnya, karbohidratnya sekian, mineralnya sekian. Tapi yang IgA atau imunoglobulin A nggak bisa ditambahin. Ya, mau sehebat dan sebagus apapun susu formula tersebut, maka tapi nggak bisa kita temukan jenis imunoglobulin atau antibody. Makanya dibilang anak-anak yang dapat ASI biasanya daya tahan tubuhnya lebih kuat ya. Kenapa ya? Nah, itu ada imunoglobulinnya di situ. Karena ada antibodinya yang memang sudah diajukan. Jenisnya apa? Imunoglobulin A. Dan ini nggak bisa diformulasi ke dalam susu formula tadi. Bisa ditambahin. Sama kayak mineral, zinc, fosfor, terus garam, itu masih bisa ditambahin. Tapi kalau misalnya dia itu nggak bisa. Oke. Sekarang sifatnya tadi, bagaimana imunoglobulin bentuknya dok? Kita bilang tadi, kayak Garputala. Ini ada cabang yang kayak bentuk Y, bentuknya kayak Y ya. Jadi 2 light chain, 2 heavy chain. Nah di ujung dari Garputalanya ini yang dapat mengenali jenis kuman tadi ya. Dia akan mengenali berbagai macam amino, ada pesan di dunia, 10 amino, semuanya harus dia kenalinya. Namanya lokasi tempat di mana dia akan mengenali kuman tersebut disebut dengan epitop. Ya, yang tadi ya, saya harus ingat epitop. Oke.
Nih ya, jadi kayak kartu kalah. Ini yang heavy chain-nya. Bagian sini yang bisa mengenali antigen tadi ya. Ini kayak buttonnya aja. Cuma yang mengenalinya itu bagian ujung-ujung dari antibody-nya. Ini yang heavy chain, ini yang light chain. Nanti kalau sudah pembahasan sudah S2, itu ada lagi kita bahas lebih dalam gitu pakai KB sama FC. Ya. So far itu kalian harus kenal aja imunoglobulinnya dan bagaimana bentuk dari antibody-nya. Apa itu? Satu lagi, tolong dicari apa fungsi dari heavy chain, apa fungsi dari light chain. Nah, bedanya apa? Nah, di note aja, cari mandiri ya. Terus apa beda dari masing-masing immunoglobulin tadi? Ini nggak usah dulu. Ini dijelasin sedikit ya di sini. Kalau yang IgG, immunoglobulin G ini udah muncul dari awal kelahiran sih, ya, karena dia ini dapat menembus plasenta. Jadi anak yang baru lahir tiba-tiba tuh sudah ada antibodi. Kenapa? Karena antibodi atau immunoglobulin dari ibunya itu bisa bisa ditransfer ke anaknya melewati immunoglobulin G. Dan itu juga terjadi apabila si ibu misalnya pada saat hamil terus terinfeksi kuman, dan kalau dia sembuh maka antibodi tersebut dapat transfer ke anaknya juga ya, karena dia dapat musawar plasenta. Ini IgA tadi. Kalau IgA ini biasanya disebut IgAS, pakai S di ujung sini sedikit, itu artinya secretion. Hanya dia apa di mami ya, IgM. Sekarang terus tolong cari tahu lagi apa itu beda. Nggak usah semua dicari, tapi apa beda IgM sama IgG? Ya, karena ada yang akut kerjanya, ada yang kerjanya untuk kronik. Tolong di searching mandiri, memang. Yang mana yang perannya untuk infeksi akut, yang mana yang kronik, apakah IgM atau IgG. Kalau IgE ini khas sekali untuk orang-orang yang biasanya kalau pagi bangun tidur bersin-bersin, udah nyari tisu, terus matanya gatal, cucuk-cucuk mata, cucuk-cucuk hidung setiap pagi. Karena apa? Karena IgE-nya tinggi. Ya terlalu, jadi semua yang terlalu tinggi itu nggak baik juga. Jadi sifatnya itu jadi lebih ke hyper sensitivity ya. Nanti dibahas apa beda hypersensitivity 1, 2, 3, 4 ya. Kalau belum dapat cari mandiri ya. IgE itu tinggi banget pada pasien itu. Jadi dia pagi-pagi biasanya flu bersin-bersin. Tapi ada juga pas dicek IgE, ya ternyata nggak ada gejala hipersensitif. Nggak ada gejala kalau ketemu debu, bersin, dan lain sebagainya. Tapi kok IgE-nya tinggi. Dan ini kasusnya banyak terjadi di Indonesia. Kenapa? Ternyata IgE ini bukan hanya pada bagian hipersensitivity seperti pada kasus bersin-bersin, flu gitu ya. Tapi juga bisa karena infeksi parasit. Ya, tingkat infeksi parasit atau cacingan di Indonesia tinggi, misalnya juga IgE-nya akan tinggi. Jadi kalau misalnya pas dicek IgE-nya tinggi, bisa aja bukan karena hipersensitif, tapi karena terinfeksi parasit. Kenapa dia bisa gatal gitu ya? Ya kenapa dia hidungnya bisa kayaknya gatal, matanya jadi gatal, terus kalau kena debu dia jadinya bersin, itu yang berperan ini deh, sel masnya. Sel mas, kenapa dia bisa membuat bagian tubuh menjadi gatal, terus kalau misalnya kena infeksi, misalnya kayak parasit, itu jadi gatal. Karena apa? Di sel mas itu kalau dia mengalami degranulation, berarti dia ada granul dalam itu, dan dia pecah, maka dia akan mengeluarkan histamin. Ya. Jadi yang membuat dia itchy atau gatal itu adalah histamin yang keluar dari mast cell. Jadi setiap pagi histaminnya banyak. Hanya pada IG ini kasusnya rata-rata adalah gejalanya adalah itchy atau gatal. Sedikit lagi ya.
MHC expression udah tadi ya, dari kelas 1 kelas 2. Sebenarnya ada lagi ya kelas 3, tapi ini nggak bisa kita bahas. Nah, ini lebih spesifik, dan mainnya ke interferon. Karena tadi dua ada interferon alfa, ada interferon gamma. Ini yang kita sebut tadi dengan interleukin ya, IL ya. Jadi penemuan saat ini sementara interleukin itu banyak, mostly kebanyakan di IL-1 sampai IL-12. Tapi banyak banget yang selain IL-12 itu sudah diteliti dan banyak sekali ya. Dan 6 sampai 56 sudah ada. Tapi kalau misalnya kalian bisa nemukan ini lagi, bisa dapat lagi novel. Ya. Tapi penelitiannya sedang masih banyak ya. Kenapa dia terhambat? Karena cost-nya tinggi. Biasanya pakai negara-negara maju yang sudah memiliki interleukin. Kalau kita mengembangkan saja, kalau menemukan interleukinnya agak berat ya. Lalu yang kedua ada interferon, ya tadi ya ada interferon tadi apa? Alfa, beta, gamma. Lalu yang terakhir adalah acquired, itu dibantu dengan selain interleukin, interferon juga dibantu dengan TNF atau tumor necrosis factor. TNF ada dua, ada TNF alpha, ada beta. Terakhir adalah dibantu oleh natural killer cell. Natural killer cell dia sama seperti sitotoksik, ketemu langsung dibasmi. Ini yang saya bilang tadi, ya, yang sifatnya seperti Mbak Comblang tadi, yang dia harus presentasi dulu, dia harus bawa. Cara dia bawa, ingat ya, dia bawa kumannya itu dia selubungin. Ya, disimpan dulu sebelum dipecahin. Diselubungin, itu berarti dia lakukan opsonisasi. Ya. Contoh APC adalah sel-sel makrofag, sel dendritit, dan sel. Ya. Udah ya, ini kita bahas ya. APC itu dia sifatnya akan mengenali semua sel-sel yang aneh, sel yang dari luar, sel-sel foreign, gitu. Semuanya akan dikenali, lalu dia akan melakukan opsonisasi. Enggak cuma diopsonin ya, Dek. Kadang dia akan lakukan neutralization. Jadi yang pertama, APC kerjanya bisa opsonin, dia bungkus. Atau yang kedua, dia neutralization. Jadi dia akan menetralisir. Caranya supaya kuman tersebut nggak nempel, nggak adherent. Jadi dia nggak nempel di selnya. Dia mencegah sel itu kuman itu nempel di sel. Jangan sampai terinfeksi dulu. Dia akan selimut caranya dengan cara neutralisasi. Dia mencegah antigen tersebut nempel ke dalam sel. Atau dia udah ketemu, ya udah dia bungkus aja. Berarti dia pakai opsonisasi. Semua sel-sel apa namanya, bala-bala tentara tadi, interleukin segala macam, itu letaknya banyak banget ya di sel-sel kelenjar. Timus ada, ya salah satu kelenjar kita benih. Ya. Jadi kalau misalnya kita luka, misalnya jatuh, jangan kaget kalau misalnya nanti selangkangan ini jadi bengkak. Karena markas dari tentara tersebut ada ya yang di daerah ketiak, ada di leher, yang kecil-kecil ini deh, yang biru ini, bukan yang gede-gede ini ya. Ini organ. Tapi untuk tempat-tempat kelenjar yang banyak sel-sel inflamatorinya, itu yang kecil-kecil ini. Jadi di mana-mana ada. Jadi kalau misalnya ketusuk paku di kaki, mungkin bola tentara yang keluar, itu markasnya ada di sini. Ya. Tapi kalau misalnya sakit gigi, jangan kaget kalau nanti amandelnya kayak jadi bengkak. Jadi kalau misalnya lagi radang, jangan aneh kok jadi tiba-tiba ketiaknya jadi bengkak, apa kena cancer ya, belum tentu ya. Jadi ketiaknya itu kayak ada benjolan, itu juga berat caranya lagi full, dan harus yang berat tentara yang di daerah ini yang dipakai untuk membunuh kuman di daerah tenggorokan. Ya, cirinya dia nggak sakit, dia bengkak, tapi kalau kita gerakkan dia bisa mobile, tapi kalau kita tekan dia nggak sakit. Jadi kalau tidak apa-apain, nanti kalau infeksinya sudah reda, biasanya akan ngecil sendiri. Baik, ini habis ya. Ini udah.
sudah, breast milk sudah, vaccination sudah, EPC sudah, secondary komplement. Nah, ini terakhir ya, komplement. Jadi kalau misalnya acquired itu tadi ingat ada interleukin, ada interferon, ada tumor necrosis factor, terus ada lagi apa tadi? Ada terakhir itu ada ini, ada komplement. Jadi yang berperan dalam acquired banyak, terakhir itu adalah komplement. Jadi dia memang kesannya pelengkap, tapi kerjanya juga berat sama seperti interleukin. Dia lebih cenderung mengatasi zat-zat buangan dari kuman. Jadi kalau misalnya bakteri, itu yang berbahaya itu bukan bakterinya sebenarnya. Dia juga ada zat buangan. Kalau metabolisme kayak kita, metabolisme terjadi, maka ada hasil zat buangan. Zat buangan dari bakteri ini yang berbahaya. Contohnya ada apa? Ada endotoksin, jadi sifatnya sebagai endotoksin. Ada LPS. LPS ini lipopolisakarida. Lipopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri juga sifatnya sebagai endotoksin. Jadi sebenarnya hasil buangan dari bakteri itu yang berbahaya. Nah, dan komplement itu mencegah jumlah hasil zat buangan dari bakteri. Perannya seperti itu. Nah, dia akan menetralisir, dia akan menyetosolosi polisis, dia akan melakukan acute inflammation. Ini ya, dia akan melakukan opsonalisasi sama ya tugasnya. Bisa juga dia kayak kemotaksis, dia akan menggerakkan zat tersebut tapi menggunakan zat kimia. Itu istilahnya kemotaksis. Kalau opsonin tadi dia akan bungkus selnya. Nah, cukup. Di sini ada pertanyaan. Ya. Baik, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya tutup ya kuliah hari ini ya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok.